Assalamualaikum, halo listeners dimanapun kalian berada. Nah, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini balik lagi bareng aku, si Pawalia Nur Rohmah, di podcast Jurnal Keajaiban. Nah, di episode kedua kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan menceritakan pengalamannya mengenai perjalanan Christine yang mendapat stigma negatif nih oleh keluarga sekitarnya untuk masuk jurusan IPS saat di SMA. Nah, menariknya ternyata tidak seperti dugaan-dugaan stigma keluarganya nih. Nah, di jurusan IPS ini Christine mendapatkan keajaiban dan hal-hal yang luar biasa. Wah, menarik ya. Nah, bagaimana sih kisahnya? Yuk kita dengarkan pengalaman dari Christine yang cerita. Halo, perkenalkan, nama saya Christine Graciana Juwita, BKA 2021. Di episode kali ini, izinkan aku menceritakan sedikit pengalamanku hingga aku bisa berada di titik ini. FYI, aku dulu merupakan siswi ilmu pengetahuan sosial atau yang sering disebut IPS. Tidak banyak stigma negatif terhadap jurusan yang aku ambil. Mulai dari keluarga besar yang kurang setuju dengan keputusanku, dengan mengatakan seperti ini contohnya. Ngapain masuk IPS, gak akan benar. Hingga guruku yang ikut heran, mengapa aku memilih jurusan tersebut. Tapi, sejak sekolah menengah pertama, aku sudah bertekad untuk memasuki jurusan tersebut dengan berbagai pertimbangan yang matang. Karena sejak SMP aku sudah mengenal beberapa cara untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Salah satunya yaitu SNMPTN. Siapa yang tidak mau untuk lolos SNMPTN, bukan? Oleh karena itu, aku memilih jurusan yang kusukai untuk dapat lolos seleksi SNMPTN. Pertolongan Tuhan mulai aku rasakan pada saat aku menjadi siswa tahun ajaran baru, yaitu pada saat kelas 10. Lebih tepatnya, ketika aku melakukan pemindahan jurusan. Hal tersebut dapat terjadi karena aku berada di jurusan yang tidak aku inginkan. Lalu berselang 2 minggu kemudian, aku dipindahkan ke jurusan yang aku inginkan, plus dengan wali kelas yang aku mau. Mengapa aku ingin ibu tersebut yang menjadi wali kelasku? Karena pada masa pengenalan sekolah, ketika pengenalan guru, ibu tersebut merupakan guru yang sering sekali menghantarkan anak didiknya ke perlombaan. Dan aku pikir dengan aku mengikuti lomba tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk dapat lolos SNMPTN. Seketika pada saat mengetahui ibu tersebut yang menjadi wali kelasku, aku merasa sangat bersyukur sekali karena aku rasa Tuhan ikut campur dalam kehidupanku. Dan tidak lama dari waktu aku menjadi murid IPS, aku diajak oleh wali kelasku untuk mengikuti lomba. Kaget? Ya, aku kaget karena apa yang aku minta kepada Tuhan benar-benar Tuhan kasih tanpa ragu. Karena jujur, aku sangat ingin mengikuti perlombaan tersebut, sehingga setiap malam aku minta kepada Tuhan. Tentunya, setelah mengikuti berbagai perlombaan, tidak mudah ternyata menjadi pemenang. Aku pikir belajar saja tidak cukup, lalu aku meminta kembali kepada Tuhan untuk merasakan kemenangan sekali saja. Karena aku sudah merasa sangat pesimis setelah mengikuti berbagai perlombaan yang tidak ada hasilnya. Aku meminta hanya 1 kali saja, tetapi Tuhan memberikan lebih. Dalam konteks ini, aku mau berbagi kepada teman-teman tanpa rasa untuk menyombongkan diri, namun hal yang mau aku sampaikan yaitu
ketika kita bertumpu pada kekuatan diri sendiri, mau sepintar atau secerdas apapun, tanpa campur tangan yang kuasa sama saja dengan nol. Karena hal tersebut benar-benar saya alami. Tidak berhenti di situ pertolongan Tuhan dalam membimbingku semasa SMA, tetapi Tuhan memberikan wali kelas setiap tahunnya yang sangat baik dan pengertian, yang tentunya tidak pernah bosan untuk membimbing saya semasa SMA. Hingga tiba waktunya pada saat kelas 12, momen yang sangat aku tunggu, yaitu menjadi salah satu bagian siswa eligible yang dapat lolos SNMPTN. Dan puji Tuhan, aku menjadi salah satunya. Pengharapan selama kurang lebih 3 tahun, Tuhan berikan. Disinilah aku menjadi salah satu bagian keluarga bimbingan dan konseling. Dan harapan yang aku pegang selama itu, menjadi mahasiswa perguruan tinggi negeri, Tuhan berikan juga. Tentunya, aku merasa terberkati dan sangat bersyukur. Semoga dari podcast ini, teman-teman sekalian untuk tidak berhenti berharap dan selalu bertumpu kepada Yang Kuasa. Karena aku yakin bahwa Yang Kuasa tidak akan tutup mata terhadap usaha dan iman yang telah kita berbuat. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman dari Kristini yang mendapat stigma negatif awalnya ya dari keluarganya untuk masuk jurusan IPS, sehingga ia membuktikan gitu dengan berbagai keajaiban dari Tuhan yang diberikan kepadanya sehingga ia mampu masuk jalur SNMPTN nih di UPI. Wah, itu sungguh luar biasa ya, karena untuk masuk SNMPTN itu tidak bisa semuanya ya, hanya orang-orang mungkin yang beruntung gitu kan dapat karunia dan keajaiban dari Tuhan. Dan tak lupa juga nih usaha juga yang diperoleh gitu kan, karena tidak akan mengkhianati hasil. Nah, alhamdulillah ya kita nih dapat kesempatan buat dengerin pengalaman Christine. Semoga nih pengalaman yang kita dapatkan ini mampu menginspirasi kita dan menambah rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih kepada listener semua yang sudah setia mendengarkan podcast Jurnal Keajaiban sampai selesai nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.